let me down. Let me down. Raksasa hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan, juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru, dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat, tepat di leher dewa raksasa hitam, dan leher dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah dewa raksasa tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para dewa raksasa hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber, tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yangke. Dia menoleh dan melirik penampilan menyedihkan dewa raksasa tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti dewa raksasa hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya dewa raksasa hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan. Naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah. Dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah. Tampaknya dengan melemahnya nafas dan kerusakan vitalitas, perlindungan dewa raksasa hitam itu sendiri juga menjadi lemah. Roh raksasa hitam itu mengaum dengan liar, terutama untuk melawan, namun pada saat ini itu sama sekali bukan lawan Ahda. Menghadapi serangan Ahda, ia hanya bisa menangkis dan dipukul mundur dengan mantap. Naga itu menjerit, cahaya keemasan mekar dan naga suci keluar. Tubuh naga itu berputar-putar dan terbang. Ketika klon roh raksasa hitam kurang memiliki keterampilan, ia langsung melilit lehernya, lingkaran demi lingkaran, dan kemudian naga suci dia mengangkat kepala naga besar itu hampir berhadap-hadapan menghadap dua murid dewa raksasa hitam yang sudah dekat. Bahkan jika itu adalah naga setinggi puluhan ribu kaki, itu terlihat kecil dibandingkan dengan sosok besar dewa raksasa hitam. Dari kejauhan sepertinya ular melilit leher seseorang. Roh raksasa berwarna tinta membenci Yangke. Dia tahu itu tidak terlalu buruk untuknya. Dia benar-benar melepaskan pertahanan lawan Ahda, mengangkat satu-satunya tangan besarnya dan meraih naga suci. Kekuatan jalan waktu mengalir keluar, menjelma dalam tubuh naga suci. Yangke menggunakan jalan waktu jauh lebih mudah daripada ketika dia dalam bentuk manusia. Lagi pula sungai waktu adalah jalan kelahiran naga. Tangan besar yang meraihnya mengandung misteri yang tak terbatas. Tetapi di bawah pengaruh FNW Team, dia juga menjadi sangat stagnan. Mulut naga terbuka dan nafas naga keluar mengenai salah satu mata roh raksasa tinta, dan pada saat berikutnya mata besar itu terbuka. Yangke melakukan hal yang sama, dan segera mata dewa raksasa tinta yang lain juga terbuka, kehilangan matanya, dan raksasa tinta berteriak lagi. Tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan memecahkan blokade jalan waktu, dan dengan besar yang kental akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun sebelum ia bisa menangkap tubuh naga Yangke, ia diinterupsi oleh pukulan keras Ahda. Mengambil kesempatan ini, Yangke membuka serangkaian seni rahasia klan naga dan membombardir wajah dewa raksasa hitam dari jarak yang sangat dekat. Kemudian setiap teknik rahasia sebanding dengan tembakan penuh puncak peringkat ke-9. Dan hanya dalam waktu singkat wajah dewa raksasa tinta berdarah. Meski begitu, dewa raksasa hitam itu masih abadi, dan Yangke tidak bisa tidak mengagumi vitalitasnya yang ulet. Sejak perang antara ras manusia dan ras tinta, ras manusia hanya sekali membunuh dewa raksasa hitam. Itu adalah pertempuran yang tidak kembali ke kebiasaan ribuan tahun yang lalu. Namun umat manusia juga membayar harga yang sangat mahal untuk itu, meninggal dalam pertempuran.
Dapat dikatakan bahwa pertempuran itu mampu membunuh dewa raksasa tinta. Salah satunya adalah sekarang dia ada di sini dan di depannya ini tiba-tiba muncul yang tidak tahu di mana dia menyinggungnya. Sedangkan pihak lain tampaknya cukup sederhana. Bagaimanapun ini adalah ras dengan kecerdasan rendah. Jadi setelah dia tiba di depannya, ia mengirimkan pukulan. Yang dengan santai mengangkat tangannya dan untuk memblokir. Kekuatan ras batu kecil berhubungan langsung dengan ukuran mereka. Semakin besar ukurannya, semakin kuat kekuatannya. Anggota ras batu kecil yang sebanding dengan ras manusia Orde ke-8 semuanya seperti raksasa kecil. Dalam keadaan normal, ras batu kecil yang sedikit lebih besar dari ras manusia paling banyak setara dengan Open Heaven Orde ke-5 atau ke-6 ras manusia. Dengan kultivasi Yang saat ini dia dapat dengan mudah memblokirnya, namun pada saat berikutnya Yang menyadari bahwa dia salah. Setelah pukulan ini, tubuh Yang benar-benar terhuyung-huyung. Dan telapak tangan dipukulnya masih merasa sakit yang samar jika Yang tidak menyadari apa sesuatu yang salah dan meningkatkan kekuatannya. Dia tidak akan dikirim terbang oleh pukulan ini. Tanpa menunggu dia untuk mengetahui apa yang terjadi, anggota ras batu kecil mengirimkan pukulan lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Apa-apaan, Yang benar-benar terkejut memblokir serangan Small Stone Rage sambil terus melawan. Sesaat kemudian kejutan di hati Yang tak terlukiskan. Ras batu kecil yang ada di depannya ini benar-benar berbeda dari ras batu kecil yang dia kenal. Hanya dari kekuatan dan kecepatan tinjunya, ras batu kecil yang tidak kalah dengan Master Open Heaven Orde ke-9, ras manusia biasa. Apakah ini masih ras batu kecil? Meskipun Yang tidak tahu mengapa ras batu kecil di depannya ini telah mengalami perubahan yang aneh. Dia yakin bahwa ras batu kecil ini bukan yang tepat. Selama ini ras batu kecil terkuat yang dikultivasikan oleh Burning Shin'Tanator Glimmer hanya setara dengan ras manusia Open Heaven Orde ke-8. Di masa lalu Yang berpikir bahwa dia, kakak uang dan kakak Alan suatu hari nanti bisa mengolah ras batu kecil yang setara dengan Orde ke-9. Itu akan sangat membantu ras manusia. Namun ini hanya imajinasi. Untuk dapat mengolah ras batu kecil yang sebanding dengan Orde ke-8 sudah menjadi batas kekuatan kakak Huang dan kakak Lan. Jadi ingin mengolah yang setara dengan Orde ke-9 hanyalah mimpi bodoh. Di masa lalu Yang telah bertanya kepada mereka tentang masalah ini, dan jawaban yang dia terima adalah bahwa semua ras batu kecil telah dikultivasikan oleh kekuatan Yin dan Yang. Misalnya ras batu matahari telah dibuat oleh kakak Huang, sedangkan ras batu bulan telah dibuat oleh kakak Lan. Seperti kata pepatah, yang soliter tidak melahirkan. Yin yang soliter tidak melahirkan. Kedua anggota ras batu kecil yang telah dikultivasikan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memiliki kelemahan besar, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh di tingkat Orde ke-9. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka serap, jika mereka ingin menyelesaikan masalah ini, mereka harus mampu melaraskan Yin dan Yang mereka sampai batas tertentu. Setelah tidak datang ke Chaotic Territory selama bertahun-tahun dalam perjalanan ini, Yang tidak hanya melihat miliaran anggota Small Stone Rage lepas kendali, tapi juga dia dikejar oleh ras-ras Small Stone Rage Orde ke-9. Ini benar-benar misteri yang tak terduga. Namun kemunculan ras batu kecil di depannya tidak dawan lagi mewujudkan bahwa ras batu kecil dapat menghasilkan eksistensi yang sebanding dengan Master Orde ke-9. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang mau tidak mau memikirkan kabut aneh yang baru saja dilihatnya dan samar-samar menebak apa. Garis darah Orde Surga Zhang Rogi adalah sumber utama dari kekuatan ini, dan itu melaraskan kekuatan Yin dan Yang dari kakak Huang dan kakak Alan. Di dalam kabut Yin dan Yang terjalin memenuhi kondisi yang diperlukan untuk kelahiran ras batu kecil Orde ke-9.